Dan pemirsa, kami sudah bergabung bersama Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung tahun 2011-2018. Selamat pagi, Prof. Gayus. Selamat pagi, Mbak Rista. Sehat, Prof? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Prof, mengenai untuk persiapan sidang vonis pada hari ini, Kuatma'ruf dan Ricky Rizal, jika kita berkaca ke persidangan yang kemarin, ini Ferdy Sambo sebelumnya dituntut seumur hidup, namun divonis mati. Sementara itu Putri Chandrawati dituntut 8 tahun, namun divonis 20 tahun. Apakah ada kemungkinan untuk Kuatma'ruf dan Ricky Rizal yang dituntut sama-sama 8 tahun ini justru nantinya akan mendapatkan vonis sama yang lebih tinggi? Bagaimana, Prof? Ya, semua itu akan terpulang pada hakim, itu jawaban standar begitu kan. Kalau saya harus ngomong standarnya ya begitu, tapi kan saya bukan orang standar. Saya harus mempunyai ciri-ciri bahwa ya saya itu diperlukan untuk apa? Untuk berpendapat secara netral, berpendapat secara pandangan luas, ya bukan pandangan satu dimensi saja. Untuk keluarga, saya ikut prihatin dan saya mengikuti kebahagiaan keluarga yang demikian mengharukan sebagai manusia. Tetapi sebagai orang yang hidup berlatar belakang hukum, hakim, tentu saya memiliki pandangan lain tentang bagaimana persidangan ini semestinya sehingga tidak terjadi polemik di wilayah hukum. Di wilayah sosial loh disambut dengan baik urusan ini, dan itu saya akui. Saya juga ikut merasakan wah bahagianya sosial, terutama keluarga korban, itu manusiawi. Tetapi sebagai orang yang hidup di kalangan hukum, tentu saya juga pandangan lain, bukan untuk masyarakat, untuk para penegak hukumnya, terutama hakim. Hal apa misalnya nanti akan terjadi pada siang hari ini. Nah tentunya yang selalu diharapkan bukan cuma oleh saya saja, oleh masyarakat, tapi orang-orang ini takut dimaki-maki oleh street justice, bukan oleh social justice, oleh keadilan jalanan, ya suka maki-maki orang. Coba lihat itu di bawah tayangan ini misalnya, itu banyak, saya tidak peduli. Saya tetap ada saya yang menegakkan hal-hal yang berbeda tapi yang benar semestinya ya. Jadi silahkan hakim memutus berapa. Yang saya minta sebagai mantan yang bekerja di bidang ini, haruslah ada pandangan yang luas mengenai sebab apa mereka-mereka ini, termasuk di awal dengan Sambo, kemudian dengan istrinya, itu semua harus jelas. Kemarin sudah cukup jelas, dan ini saya sering menyebut sebagai missing link dari sebuah putusan, dan semua risikonya di dan jenjang ke depan nanti ke tahapan persidangan atau kalau ada appeal ya ada upaya lanjutan seperti itu. Baik, ini menarik sekali, Prof. Jika mendengarkan keputusan ataupun vonis dari majelis hakim ini yang menyatakan vonis Sambo adalah hukuman mati, sementara Putri Chandrawati 20 tahun. Mungkin bagi publik dan bagi korban ini sungguh vonis yang bisa dikatakan adil, tapi dari sisi tim kuasa hukum mereka ini, mereka sempat menyampaikan adanya kekecewaan karena tidak adanya unsur yang meringankan pada saat pembacaan vonis. Kalau menurut Prof, apakah memang ini ada unsur kejanggalan tersendiri atau seperti apa sih, Prof? Saya mempunyai pandangan yang berbeda dari keduanya, baik dari publik maupun dari orang yang berkaitan langsung berkepentingan, yaitu sebagai penasihat hukum, bahkan mungkin dari keluarga terdakwa. Tadi saya ulangi, saya ikut bahagia perkara publik di keluarga korban. Tetapi saya harus memandang apa putusan yang sebenarnya nanti dalam persoalan di tingkat berikutnya kalau ada upaya banding dan kasasi, kemudian PK. Nah, saya telah terbuka sekali di banyak media, termasuk tadi malam secara spesifik. Metro TV menayangkan kontroversi. Saya ada posisi kontroversi. Terserah dan saya seperti awal membela apa terserah. Saya punya pandangan khusus yang harus ke publik, keseimbangan dari apa itu akibat tidak jelasnya putusan, menguraikan mengenai motif. Baik. Ditambah lagi dengan dasar motif, nggak jelas, tidak diuraikan baik untuk PC, terutama singkat sekali sidangnya kemarin. Ini meninggalkan satu celah yang nanti bisa menjadi bagian di tingkat berikutnya. Di tingkat Mahkamah Agung sudah pasti ini dipersoalkan soal voldoende makfir. Tidak lengkapnya sebuah hal yang diuraikan, yang harus diuraikan, maka di tingkat itu akan terjadi satu putusan yang mengadili sendiri. Oke. Ya, mengadili sendiri. Nah, itu voldoende dasarnya. Nah, ini kita tentu
saya ingatkan juga untuk sidang hari ini, kalau dengar oleh para hakim, haruslah diuraikan kenapa sih ada orang memerintah membunuh, memerintah menembak yang berpotensi mati. Kenapa? Ini nggak pernah terjawab. Dikatakan bahwa oleh majelis kemarin, turun di Sambo dan keduanya di PT, bahwa motif tidak menjadi bagian dari delik. Nah, ini pandangan ini memang pandangan kajian, pandangan di luar sidang. Keilmuan itu betul, tapi ini menyangkut hakim yang punya pandangan yang harus seimbang untuk memperluas sebentar itu. Jadi dia sebut secara doktriner betul ada dua paham, motif perlu apa tidak itu doktriner, itu silahkan. Tapi dalam tataran praktis sebagai penegak hukum, hakim terutama ini menjadi persoalan hukum. Demikian. Prof, tadi Prof sempat menyampaikan untuk motif sendiri ini bisa dikatakan menjadi ketidaklengkapan pada saat pembacaan delik ataupun pembacaan penguraian pada saat majelis hakim membacakan vonis Sambo. Lantas jika nanti Verdi Sambo akan mengajukan naik banding kurang lebih seperti itu, apakah nantinya dari vonis majelis hakim di pengadilan negeri ini bisa berkurang dengan ketiadaan adanya? Ya, silakan Prof. Bukan berarti berkurang, bisa berbeda, ya itu yang tepat bahasanya. Berkurang atau lebih itu berbeda, baik saya ralat. Baik. Domain dari hakim. Tetapi saya katakan kelengkapan, perluasan dari apa yang disebut sebagai motif, walaupun tidak ditemukan sekalipun, tidak mampu ditemukan lah kalau saya berani mengatakan, tidak mampu ditemukan atau tidak bisa ditemukan harusnya. Tidak masalah, tapi diuraikan, kemarin sedikit saja. Kemarin disebutkan selintas, bahwa adanya sakit hati. Nah, apa cukup dengan demikian? Sakit hati seperti apa? Berkaitan dengan apa? Ini hal tunggu oleh dunia hukum. Kalau dari dunia yang lain, baik dari advokatnya masing-masing, tentu yang penting sudah diputus paling berat. Itu boleh. Tapi di sisi lain ada kelompok akademisi lain yang berpendapat berbeda. Agak ada akademisi yang berkumpul-kumpul untuk mendesak juga ada. Jadi akademisi juga tidak utuh. Saya doa akademisi sampai dengan hari ini. Artinya kan saya juga memiliki pandangan agar secara praktis paham tidak perlunya motif itu, tolong di tataran praktis hakim terutama bisa menampung ini, ya tidak seperti kalau doktrin di pihak doktrin ya boleh ada dua, perlu nggak masalah, doktrin yang berbeda itu di tataran keilmuan. Tapi dalam praktis penegak hukum menyangkut nasib orang ini, apa tidak perlu dijelaskan dengan lebih luas walaupun tidak bisa dibuktikan? Profesor, mungkin tidak hanya dari praktisi ataupun dari unsur hukum gitu ya yang menyayangkan tidak adanya motif pada saat pembacaan vonis, tapi juga mungkin masyarakat jadi mengambil kesimpulan tersendiri akan adanya motif atas pembunuhan Brigadir Yosua. Tapi fatalitas ataupun tingkat kefatalan dari pembacaan vonis tanpa adanya unsur motif yang dibacakan secara lengkap, ini seperti apa, Prof? Tidak fatal. Saya dengar baik-baik. Masyarakat ini terutama bukan sosial saja, masyarakat dengar baik-baik. Motif tidak mempengaruhi unsur. Memang unsur perencanaan cukup untuk memutus hakim. Tapi saya katakan di tataran doktrin, yes. Tanpa motif sah. Yang memperjuangkan motif juga sah. Tapi penjelasan ini perlu dikala orang dalam sikap praktikal di masyarakat itu memerlukan itu. Kalau enggak ya monggo, nggak apa-apa. Tapi kan nanti di tingkat berikutnya bisa sebagai bentuk bisa berbeda. Yang bernama tadi saya sebutkan. All voldoende. Artinya tidak cukupnya, tidak luasnya arti dari putusan ini. Nah, di tingkat Mahkamah Agung di mana saya pernah bertugas di sana, itu memang salah satu faktor yang memang diperlukan oleh para hakim di tingkat itu, ya kami, Yudak Yuris, agar nanti kami tidak memutuskan, mengadili sendiri. Baik. Ini kan paling takutkan ini bisa merubah, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah.